kehidupan beliau bisa kita cari dengan mudah hari ini. Tinggal buka Google atau cari buku gimana biografi Umar, akan ada banyak sekali literasi. Cari yang valid dan kita akan nemukan dalam riwayat-riwayat yang valid tidak ada rasa malas, tidak ada rasa jenuh, tidak ada kelemahan. Isinya adalah iman, isi kehidupan beliau adalah iman, isi kehidupan beliau adalah perjuangan, isi kehidupan beliau adalah upaya, isi kehidupan beliau adalah kerja keras, isi kehidupan beliau adalah berjuang, isi kehidupan beliau adalah mengabdi, isi kehidupan beliau adalah ibadah, bukan berpangku tangan. Ketika Nabi mensyaratkan hijrah, beliau tinggalkan Mekah, beliau pergi ke Madinah. Nabi berjuang, beliau ikut berjuang. Nabi di garis depan, beliau di garis depan. Ini bukan meremehkan, beliau ikhtiar, beliau berjuang. Ini bukan sok-sokan, ini iman. Nah, setelah beliau berjuang, setelah beliau berusaha, setelah beliau berikhtiar, setelah beliau ibadah, setelah beliau sujud, setelah beliau ruku, setelah beliau berdoa kepada Allah, nah, berikutnya, saya nggak peduli. Mau sehat, mau sakit. Sudah, beliau melakukan tindakan preventif. Makanya kan, hadis wabah yang kita gunakan hari-hari ini, itu kan dari beliau. Jika wabah atau ta'un melanda sebuah negeri, jangan masuk. Dan jika Anda di dalam negeri tersebut, jangan keluar. Hadis itu hadis siapa? Umar bin Khattab. Lalu di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi beliau melakukan tindakan preventif. Beliau melakukan jaga jarak fisik sosial, jangan masuk. Tapi setelah itu, serahkan semua sama Allah. Saya nggak peduli. Karena saya nggak tahu apa yang terbaik buat saya. Yang tahu Allah, Al-Alim. Yang maha mengetahui. Bukan saya. Saya hanya seorang manusia yang bodoh yang berusaha taat kepadanya. Itu Umar. Kenapa kita jatuh? Kita down. Kita paranoid. Karena kita sok tahu. Kita sok tahu bahwa sehatlah yang terbaik buat kita. Padahal kita nggak pernah tahu. Bisa jadi karena sakit itulah kita kembali kepada Allah. Karena sakit itulah dosa-dosa kita yang selama ini tidak hilang. Karena kita juga lalai dalam beristighfar, kita lalai dalam bertobat. Itu dicuci habis oleh sakit kita tersebut. Tapi manusia zaluman jahula. Manusia tuh nggak ngerti tentang begitu. Zolimnya luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 72. Adapun Umar bin Khattab tahu, bisa jadi yang terbaik buatku ketika sakit. Bisa jadi yang terbaik buatku adalah ketika aku dirumahkan. Bisa jadi yang terbaik untukku adalah pada hari-hari ini aku nggak punya uang. Bisa jadi yang terbaik pada hari-hari ini keluargaku sakit, kakakku sakit, anakku sakit, orang tuaku sakit, pasanganku sakit. Itu yang terbaik. Dengan sakitnya lah Allah buka pintu-pintu kebaikan. Allah buka hidayah. Allah buka kesempatan introspeksi diri. Allah buka kita untuk merenung. Allah angkat derajat kita. Allah ampuni segala dosa. Lalu banyak orang di waktu sakit ketemu dengan orang-orang baru yang akhirnya jadi sahabatnya, dan mereka jauh lebih care, jauh lebih tulus, jauh lebih soleh atau soleha dibanding teman-teman yang sebelumnya. Betul, banyak orang ketika sakit pas lagi susah ketemu kajian. Kalau dia normal nggak pernah dia ketemu kajian, nggak pernah dia ketemu ilmu,
Nggak pernah dia ketemu dengan firman Allah yang dibacakan, yang dijelaskan kepada dia. Dan itu merubah peta kehidupannya dan merubah peta keimanannya menjadi lebih baik. Belum lagi kalau dari sisi dunia, Allah kasih ide, Allah kasih gagasan yang nggak pernah dia pikirkan. Kalau nggak ngalamin masa seperti ini. Bukankah ada sebuah istilah di dunia ekonomi atau di dunia bisnis, di setiap krisis global itu lahir bilioner-bilioner baru. Itu siklusnya. Lalu bagaimana dengan kita orang beriman? Itulah Umar bin Khattab. Dan beliau jauh lebih berat, atau ujian beliau jauh lebih berat daripada kita. Wabah yang ada di era beliau jauh lebih pelik daripada wabah hari ini. Tapi siapa yang mensyukuri sisi ini, hadirin? Makanya itu yang membuat kehidupan beliau tenang, nyaman, rileks, bahagia. Karena ayat yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Dalam surat Al-Fatah ayat 18. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka. Begitu terbukti, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Umar tenang hidupnya, nyaman. Termasuk ketika di hari-hari wabah pada saat itu. Dan bukan meremehkan, bukan sok-sokan. Umar kan gak masuk, Umar preventif. Kenapa kita paranoid? Kenapa kita takut? Kenapa kita pesimis? Karena iman kepada Allah kita rendah. Iman kepada Al-Quran itu rendah. Kalau mungkin bacaan kita bagus, tapi kemana hati kita dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216. Dan bisa jadi yang kalian tidak sukai itu yang terbaik buat kalian. Dan sebaliknya, yang kalian inginkan dan sukai, semua kita ingin hari-hari ini normal. Covid nggak ada. Hari-hari ini kita ingin sehat misalnya. Bekerja dengan normal. Nggak dipecat. Tetap dipertahankan. Adanya daya beli dari konsumen kita. Bagi para dokter, kita ingin sekali hari ini nggak ada pasien baru. Karena yang kemarin aja belum sembuh, ini udah masuk yang baru lagi. Untuk petugas medis kita ingin APD setiap hari komplit. Tapi sekarang kekurangan. Terlepas ada masalah teknis apa. Atau siapa yang terlibat. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian inginkan itu justru buruk buat kalian. Kenapa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak tahu. Tugas kalian berusaha, tugas kalian beramal, tugas kalian berikhtiar, dan tentu saja tugas kalian ruku, sujud, sholat, berzikir, berdoa, dan kembali kepada Allah. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Umar bin Khattab. Dan itu kunci kesuksesan. Umar gagal, gak ada yang mengatakan Umar gagal. Umar sukses. Dan itu kunci sukses beliau. Lalu kita yang memilih jalan lemah, yang memilih jalan pesimis, yang memilih jalan putus asa, adakah sejarah orang-orang besar seperti itu? Adakah sejarah para nabi seperti itu? Adakah sejarah para sahabat seperti itu? Adakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik seperti itu?
Jawabannya, kita tahu bersama nggak mungkin. Terus kenapa kita pertahankan? Kenapa kita nggak bangkit? Umar sangat yakin dengan Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang aku nggak suka itu yang terbaik, dan yang aku suka itu buruk. Allah yang maha tahu tentang aku. Aku nggak ngerti apa-apa. Kalau gitu buat apa aku pedulikan? Yang penting aku berusaha. Beribadah. Berdoa. Berjuang. Selebihnya, aku nggak terlalu peduli. Mau gagal kayak, mau berhasil kayak, itu yang terbaik. Mau sehat, mau sakit, itu yang terbaik. Mau hasil swab positif, mau hasil swab negatif, selama aku berjuang, berusaha, aku nggak ngeremehin, itu yang terbaik. Aku berdoa, aku tawakal kepada, itu yang terbaik. Mau tokoku besok tutup, mau toko buka, aku udah berjuang, aku sudah beribadah, itu yang terbaik. Mau pasien nambah atau enggak, aku udah beribadah, aku udah berusaha mengobati mereka dengan baik dan melayani secara medis dengan baik, itu yang terbaik. Mau fasilitas disediakan, mau enggak, atau bahkan kita keluarkan dari kocek kita sendiri untuk beli APD, aku yakin itu yang terbaik. Kita melakukan jaga jarak fisik sosial, kita udah berjuang, ternyata kita sakit atau keluarga kita sakit, itu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Jadi jangan sok tahu, akhirnya galau sendiri. Jadi yang bikin kita rusak kesoktahuan kita, sehingga kita termakan dengan kesoktahuan tersebut. Allah suruh kita beriman, bukan sok tahu. Allah suruh kita berjuang, bukan sok tahu. Allah suruh kita berikhtiar mati-matian, bukan sok tahu terhadap hasil. Sok tahu mana yang terbaik untuk kita. Ini kalau begini terus hancur nih riwayat kita. Sok tahu, kata siapa hancur? Enggak, sejarah banyak mencatat enggak hancur. Ketika Nabi akhirnya terusir dari Mekah, itu bukan kehancuran, itu awal dari keberhasilan, itu awal dari kejayaan, itu awal dari kesuksesan. Kalau kita lihat prediksi manusia ketika Nabi harus angkat kaki dari Mekah, kita tahu di malam itu beliau dikepung, beliau nggak punya daya dan kekuatan untuk melawan, akhirnya beliau keluar. Oh, tamat riwayat dakwah Rasulullah SAW. Oh salah, justru itu awal dari kejayaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak peduli apa yang terjadi pada diriku di hari ini atau hari esok. Apakah sesuai dengan keinginan atau justru sebaliknya? Karena aku tidak tahu mana yang terbaik untukku. Apakah di hal-hal yang aku inginkan atau hal-hal yang tidak aku sukai. Yang tahu semua itu adalah Al-Alimul Khabir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah berjanji Allah akan memberikan keputusan yang paling bijaksana, yang paling terbaik buat kita. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling bijak dan tepat dalam menentukan apa yang terjadi bagi kehidupan kita di hari ini dan di hari esok, dan begitu seterusnya. Tugas kita beriman, beribadah, berdoa, berikhtiar, berjuang, dan totalitas, lalu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita bisa menjadi orang yang tidak peduli dalam tanda kutip sebagaimana mentalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu yang membuat kita nyaman menghadapi hari-hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah jaga iman kita di saat-saat sulit seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan memberikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan ilmu Allah terhadap kita tersebut. Semoga hari-hari kita berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.